لنا وهديت اللهم صل وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. Masyaallah hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Bersyukur kita atas segala limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua sehingga sampai saat ini di penghujung bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita merasakan kenikmatan beribadah pada bulan Ramadan, merasakan kenikmatan menjalani ketaatan pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi jalan kita untuk semakin dekat kepada Allah, semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat berserta salam dan luba kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Tidak terasa sekarang kita telah memasuki daripada 27 malam bulan Ramadan, yang mana besok pagi kita telah melaksanakan puasa yang ke-27 hari, yang mana ulama berkata nisfur Ramadan zahab wa nisfur baqi zahab. Kata ulama, ketika pertengahan Ramadan nisfur Ramadan zahab, setengah sudah pergi, wa nisfuhu zahab, dan setengahnya lagi itu adalah emas. Maksudnya emas setengah Ramadan telah pergi, setengah terakhir itu lebih lagi kita tingkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab waktu-waktu tersebut adalah waktu-waktu yang sangat berharga. Bahkan Nabi Muhammad SAW diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah bahwasanya ketika penghujung Ramadan Nabi Muhammad SAW mengencangkan sabuknya wa auqadha ahlahu. Beliau bangunkan anak istrinya, istri-istrinya untuk apa? Melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika masuk penghujung daripada bulan Ramadan. Sebab di penghujung Ramadan itu kemungkinan besar yang namanya terjadi malam Lailatul Qadar. Mengharap mendapatkan kemuliaan, bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ma'asyiral hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita berpuasa, dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya kata Nabi, syahrul Ramadan la yarfa'u syahrul Ramadan mu'allaqun baina as-sama'i wal ardh la yarfa'uha illa zakatul fitr. Kama Nabi Muhammad SAW, yang mana kata Nabi Muhammad, pahala puasa itu tergantung baina as-sama'i wal ardh, di antara langit dan bumi. Jadi masih menggantung pahala puasa, la yarfa'uha illa zakatul fitr, yang mana amal puasa tadi la yarfa'uha, tidak diangkat kecuali zakatul fitr, kecuali dengan kita menunaikan yang namanya zakat fitrah. Yang mana bagi seorang muslim yang dia hidup sebelum hari Syawal, 1 Syawal dan masuk 1 Syawal, maka ketika itu juga wajib dia mengeluarkan zakat fitrah. Contoh misalkan seorang ibu melahirkan anak sebelum masuk azan maghrib pada akhir Ramadan, maka anak tersebut hidup sampai 1 Syawal, maka anak tersebut wajib zakat fitrah. Begitu juga seorang yang meninggal di malam terakhir Ramadan atau di malam masuk 1 Syawal, maka dia wajib zakat fitrah. Berbeda kalau anak yang lahir setelah 1 Syawal masuk, atau orang meninggal sebelum masuk 1 Syawal, maka dia tidak wajib zakat fitrah. Tapi orang yang lahir sebelum masuknya 1 Syawal, maka bayi tersebut wajib zakat fitrah oleh orang tuanya. Nah, kita sebagai orang muslim yang mampu,
sebagai orang muslim yang mempunyai harta, wajib bagi kita untuk mengeluarkan zakat fitrah. Yang mana dimulai zakat fitrah dari awal Ramadan sampai terakhir orang mengerjakan sholat Idul Fitri. Itu batas akhir membayar zakat fitrah. Kepada siapa kita membayar zakat fitrah? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan, inna shadaqatil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa bis sabil fariidatan min Allah wallahu 'alimun hakim. Yang mana Allah telah menjelaskan 8 sifat orang yang berhak mendapatkan zakat, baik zakat fitrah ataupun zakat mal. Kepada siapa? Pertama, lil fuqara, orang-orang fakir. Siapa orang-orang fakir tersebut? Yang dimaksud orang-orang fakir adalah orang yang tidak memiliki penghasilan dan tidak memiliki harta. Itulah orang yang fakir. Wal masakin, orang miskin. Siapa itu orang miskin? Orang yang punya penghasilan tapi penghasilannya tidak mencukupi untuk kebutuhannya sehari-hari. Maka itulah orang miskin. Wal amilina 'alaiha, amil yang membayarkan zakat. Maksudnya amil di sini menurut jumhur ulama bahwasanya orang yang ditunjuk secara resmi oleh pemerintah untuk mengurus zakat di sebuah tempat, maka itulah amil yang berhak untuk mendapatkan zakat fitrah. Wal mu'allafati qulubuhum, orang yang mu'allaf boleh diberikan zakat. Wa fir riqab, seorang budak yang mungkin zaman sekarang tidak ada lagi. Wal gharimina, orang yang punya hutang, orang yang terlilit hutang, itu boleh menerima zakat dengan catatan dia tidak punya harta untuk membayar hutang tersebut. Jadi kalau orang punya hutang, hartanya banyak namun dia tidak membayar hutangnya tersebut, maka dia boleh untuk menerima zakat karena hartanya banyak. Yang boleh menerima zakat orang yang berhutang namun tidak mempunyai harta untuk membayar hutang tersebut. Wal fisabilillah, orang yang menjihad di jalan Allah, tidak termasuk di sini guru ngaji atau ustaz, tidak termasuk jihad fisabilillah. Jumhur ulama mengatakan jihad fisabilillah adalah orang yang benar-benar berperang di jalan Allah, yang benar-benar jihad, itulah orang yang berhak mendapatkan zakat. Tapi kalau ada ustaz, guru ngaji yang tidak mampu, yang miskin, dia punya penghasilan tapi penghasilan tidak cukup, atau dia tidak punya penghasilan, sibuk hanya menyebarkan agama Islam, maka dia lebih berhak untuk mendapatkan zakat dari orang yang lainnya. Kemudian orang fisabilillah wa bisabil fariidatan min Allah, wa bisabil jalan, dan itulah orang-orang yang wajib berhak zakat fariidatan min Allah, yang Allah wajibkan atas kita seorang muslim untuk mengeluarkan zakat tersebut. Wallahu alimun hakim, sungguh Allah yang maha mengetahui dan Allah yang maha bijak. Ma'asyiral hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Di zaman Sayyidul Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, zaman khalifah pertama setelah meninggalnya wafatnya Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang yang tidak ingin membayar zakat. Sebab zakat Allah perintahkan langsung di dalam Al-Quran. Kata Allah, khudh min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kata Allah, ambillah dari harta-harta mereka untuk zakat, yang mana zakat tersebut mensucikan dan membersihkan harta-harta mereka. Jadi zakat itu sebenarnya membersihkan harta kita, mensucikan harta kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita harus wajib mengeluarkan zakat. Mungkin kalau zakat malas sesuai nisabnya ada batasannya berapa puluh juta baru bisa mengeluarkan zakat mal, kurang lebih 84 juta. Paling utama 84 juta, yang 82 itu zakat mal. Tapi kalau zakat fitrah semua kita wajib selama kita mempunyai makanan untuk hari esok di hari Idul Fitri, maka kita wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Satu orang kurang lebih, menurut perkataan keputusan MUI Indonesia, hanya 2,5 kilogram beras. Kalau ngambil aman 2,8 kilogram emas, ya, 2,8 kilogram beras untuk orang yang ingin mengeluarkan zakat fitrah. Jangan takut, dengan zakat gak bakal berkurang harta kita.
Dengan zakat tidak bakal membuat kita miskin. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man naqasa malun min shadaqatin bal yazdad." Jangan takut, kata Nabi Muhammad, tidak bakal berkurang harta yang kau sedekahkan. Harta yang kau keluarkan untuk zakat tidak bakal membuat berkurang hartamu. Bal yazdad. Bahkan kata Nabi, itu akan menambah hartamu. Paling tidak menambah keberkahan dalam harta kita. Buat apa harta banyak namun membuat kita sengsara? Apalagi sengsara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harta kita jadikan kendaraan kita untuk menuju surga Allah, untuk menuju ridhonya Allah, untuk menuju rahmatnya Allah. Jangan sampai harta kita menjadi beban kita yang menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah, yang membuat kita mendapat murkanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ma'asyiral hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, agar sempurna puasa kita, agar ibadah puasa kita diangkat oleh Allah, pahala diberikan oleh Allah, jangan lupa tunaikan zakat fitrah kita. Baik kita berikan secara langsung kepada orang miskin, atau kita berikan kepada masjid-masjid yang mengadakan panitia zakat untuk dibagikan kepada orang-orang miskin. Agar sebab ibadah kita sempurna, puasa kita sempurna, dan kita mengerjakan rukun iman yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, ma'asyiral hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai berakhir Ramadan kita tidak mengeluarkan zakat. Jangan sampai setelah sholat Id kita tidak mengeluarkan zakat. Oh, takut lupa sampai sholat Id, boleh kita keluarkan sekarang, boleh kita keluarkan besok, atau besok saja. Yang penting sebelum terlaksanakan sholat Id, atau dari awal Ramadan sudah boleh mengeluarkan zakat fitrah. Kewajiban bagi kita sebagai seorang muslim, dan kewajiban sebagai kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, ma'asyiral hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, jangan takut harta habis, jangan takut harta berkurang, jangan takut membuat kita miskin. Tidak mungkin kita sedekah itu membuat kita miskin, tidak mungkin kita berzakat itu membuat kita miskin. Dan orang yang mungkin seandainya tidak sampai harta yang untuk mengeluarkan zakat mal, boleh dia bersedekah di bulan Ramadan, sebab di bulan Ramadan pahala dilipat gandakan. Dan dalam hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, dawu mardhakum bis shadaqah. Yang sakit sembuhkan penyakit kalian dengan sedekah. Sedekah akan mengangkat penyakit kita, akan menyembuhkan, Allah berikan kesembuhan kepada kita. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita. Allah tuntun kita untuk menjalankan segala perintah-perintahnya, untuk menunaikan kewajiban kita kepadanya, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhi apa yang mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuat kita semakin dekat kepada Allah, dapatkan rahmatnya Allah, dan tidak kita keluar dari Ramadan ini kecuali kita semua mendapatkan ampunan dari Allah, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa